Hai guys, kita akan melihat di course ini uh, ada berapa jenis IDE sih yang ada di dunia pemrograman dan supaya kamu bisa memilih mana yang cocok untuk sistemmu. IDE kependekan dari Integrated Development Environment. Sekarang sudah menjadi hal yang standar. Namun dulu di awal-awal pemrograman tahun 90-an itu kita nggak punya sesuatu yang mirip seperti IDE. Kita punya editor teks aja seperti ini. Editor teks ini Vim ya. Kita hanya punya seperti ini. Jadi kamu nggak ngelihat menu, nggak ngelihat kontrol klik kembali ke definisi, nggak ada auto completion dan sebagainya. Benar-benar editor murni. Kemudian memasuki tahun 2000, pada tahun 90-an akhir, kita mulai mengenal sesuatu yang disebut dengan IDE, Integrated Development Environment. Jadi kalau kamu sekarang membuat pemrogram bahasa mengembangkan aplikasi misal dengan Python, kamu mungkin sudah terbiasa dengan seperti ini, PyCharm. Ada project namanya, ada projectnya, kemudian ada filenya, kemudian kalau kamu mengedit file tinggal dibuka aja biasa. Misalnya ini kamu buka filenya dan kemudian dari file sumber yang terbuka itu bisa kamu editing, bisa kamu navigasi dan lain sebagainya. Contoh kamu misalnya di ini, oke, ini kemudian kamu melihat ada syntax coloring ya, jelas banget. Jadi yang kamu ketik itu benar apa enggak, misalnya spasi langsung salah. Ups, sistem saya lagi berat membuka banyak IDE. Oke, seperti itu. Misalnya ini harusnya itu error. Kita tunggu dulu. Ya, error. Diberitahu ada errornya, kemudian langsung ada file yang error kelihatan. Kemudian juga misalnya di sini abu-abu kamu lihat warna baris kode abu-abu itu tandanya variabel ini atau package ini tidak dipakai di dalam kode. Jadi kalau kamu hapus ini bisa. Nah, kemudian juga kamu bisa melihat uh, ada kode yang salah. Kalau kamu lihat di sini errornya apa, langsung ketahuan solusinya. Errornya adalah unresolved reference URL. Jadi ada kata-kata URL, variabel URL yang di modul ini nggak dikenali. Nah, ini sesuatu yang sudah sangat menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan bagi um, pengembangan software. Jadi kamu punya benar-benar terbantu. Nah, kalau zaman dulu kita menggunakan text base seperti uh, ini sudah bagus ya. Vim yang zaman sekarang sudah di customize habis-habisan, bisa seperti IDE. Seperti IDE, saya nggak bisa mengatakan IDE, masih seperti IDE. Kamu perlu melakukan banyak kostumasi. Cuman di sini uh, sudah kelihatan ada syntax coloring dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat di sini untuk sistem yang tertentu mana yang paling baik dipakai. Contoh ya, contoh saya sistem saya komputernya Core i7 6700 generasi 3 tahun yang lalu, RAM 16 GB. Nah, kalau udah seperti ini bisa dibilang sudah high end. Kamu memakai IDE yang boros memori seperti PyCharm ini tadi kamu lihat PyCharm-nya agak nge-lag ya. Karena dia di sini ada banyak aplikasi, berarti memorinya habis. Kamu lihat dia masih nge-lag padahal sistem saya sudah seberat itu, sudah sebagus itu. Nah, kalau saya semakin banyak RAM-nya, kamu nggak perlu mikir pakai apa, pakai yang paling baik. Tapi ini sebenarnya IDA itu juga masalah preferensi. Misalnya saya pribadi suka banget sama PyCharm. Segala produknya JetBrains saya suka. PyCharm itu dikembangkan oleh JetBrains yang ngebuat bahasa pemrograman Kotlin, dan juga dia yang punya uh, Android Studio. Kemudian PyCharm punya dia PHP Storm, WebStorm, apalagi ya, RubyMine dan lain sebagainya, dan banyak banget. Nah, nanti kita akan lihat opsi-opsi apa yang bisa kamu pilih. Sebagai contoh, kalau kamu tidak punya masalah dengan mengeluarkan dana tambahan, maka PyCharm itu sangat recommended. Dia ada subskripsi per tahun ya, sangat recommended. Kamu bisa mendapatkan banyak fitur-fitur tambahan yang profesional dengan menggunakan
produk-produk dari IntelliJ. Dan juga asiknya adalah kalau dengan IntelliJ itu dia mempunyai banyak support untuk bahasa pemrograman. Jadi misalnya kamu udah menggunakan Python di sini, pakai produk yang namanya PyCharm. Nah, kemudian tiba-tiba misalnya kamu pengen pindah ke bahasa pemrograman lain, misalnya PHP. Kamu bisa menggunakan produknya WebStorm. Mana dia? PHP WebStorm. PHP Storm. Nah, nih PHP Storm, ini Java, ini Go, kemudian CLion ini C++. Code saya belum tahu malah ini. Oke, ini agak baru. Kemudian kamu bisa menggunakan Ruby di sini, kalau aplikasi JavaScript pakai WebStorm. Dan itu banyak banget. Dan artinya adalah kalau kamu invest skillmu di PyCharm, nanti kamu bisa pindah ke bahasa pemrograman lain itu gampang. Cuman permasalahannya, di produk PyCharm hanya Python, yaitu hanya PyCharm yang ada Community Edition. Jadi misalnya saya buka PyCharm, kamu bisa ngeliat di situ ada dua pilihan untuk mendownload versi yang community, ini profesional, atau yang community. Community itu berarti wait, ini kalau kamu download ini jadinya yang profesional ya. Coba saya carikan yang community, enggak, community kok nggak kelihatan langsung. Oke, ini dia community. Kamu bisa download yang community. Ini yang profesional. Nah, bagusnya adalah, dan saya kasih triknya, untuk semua produk yang profesional itu kamu bisa melakukan trial 30 hari, atau kemudian kalau misalnya kamu masih mau nge-cheat, saya kasih tahu aja ya, bisa mau nge-cheat sebelum produk 30 hari itu selesai, kamu bisa uninstall, download yang terbaru, install lagi, bisa. Selama ini saya terbukti kalau di PyCharm bisa. Jadi kalau kamu pakai seperti itu boleh. Ini trik ya. Tapi saya belum coba di yang selain PyCharm sih. PyCharm profesional bisa seperti itu, yang lain PHP Storm atau WebStorm saya belum tahu juga. Jadi silakan dicoba aja. Kalau bisa berjalan itu bagus. Nah, kita akan membahas juga selain produk-produknya JetBrains, kita akan membahas juga yang sekarang lagi hit, itu adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code ini sejujurnya saya dulu pemrograman itu awalnya sangat suka dengan semua produk Visual Studio punya Microsoft, tapi kemudian tahun 2014 saya ke Python, dan Microsoft, sebenarnya Microsoft support Python loh ya di Visual Studio Tools for Python. Dia punya nyediain edit IDE untuk Python, itu enak-enak juga. Dan sebenarnya kamu benar-benar bisa milih. Misalnya kamu menanya saya, Mas, mana yang paling baik? Nggak ada, pakai aja yang mana sesuai dengan sistemmu, mana yang kamu sukai. Karena semuanya punya pro dan con masing-masing, semua punya preferensi masing-masing. Nah, kita akan ngebahas juga punyanya si Visual Studio Code. Kemudian last but maybe least, kita akan ngelihat juga kita akan ngelihat juga NetBeans. Nah, NetBeans ini sebenarnya bisa dibilang anak tiri sih ini. Anak tiri itu dulu dia dikembangkan oleh Java Microsystem. Java dulu kan sendiri ya. Kemudian dijual ke Oracle. Oracle juga ngembangin, tapi kemudian Oracle malah ngasih ini ke Apache. Apache. Jadi sekarang Apache, dulu NetBeans IDE itu punyanya Java, kemudian sekarang jadi punyanya dilempar-lempar jadi punya Apache. Nah, kita lihat juga deh ini seperti apakah kamu bisa pakai ini, karena kebanyakan ya di dunia perkuliahan kebanyakan dosen masih ngajarin pakai NetBeans. Jadi ya bolehlah kita bisa menggunakan ini. Oke, kemudian yang paling menarik itu seperti saya sudah sampaikan bahwa JetBrains itu punya banyak produk dan lain, PyCharm, PHP Storm, WebStorm, dan lain sebagainya. Nah, untuk di dunia pengembangan aplikasi Android, yang menjadi de facto adalah juga produknya JetBrains, yaitu Android Studio. Android Studio ini disupport banget sama Google. Jadi, kamu bisa jamin kalau kamu menguasai, sudah terbiasa dengan produknya JetBrains, ke Android Studio, ya sama aja. Coba kamu lihat. Mirip plug banget kan ya, kiri atasnya, kemudian ada bawahnya, persis banget. Jadi semua kunci-kunci tombolnya, shortcutnya itu bisa kamu pakai banget. Nah, itu tentang JetBrains. Kemudian juga
kita juga akan coba ngelihat juga pakai Eclipse. Eclipse ini dulu saingan dulu IDE itu hanya dua loh ya. Yang paling kelihatan jelas Eclipse dan NetBeans. Dulu di dunia Java itu dua apa istilahnya? Dua IDE ini berkompetisi untuk menjadi yang terbesar. Cuman sekarang kelihatan mereka malah hilang dua-duanya, diganti dengan punyanya JetBrains. Nah, itu sebenarnya menarik juga. Kenapa? Karena JetBrains berbayar. Ternyata orang lebih suka nggak apa-apa bayar, yang penting dapat jaminan produknya bagus. Nah, itu menarik banget. Kita akan cek juga. Dan kalau kamu ngelihat seperti biasa, saya itu selalu mengutamakan dunia marketplace remote work. Kita lihat juga misalnya di Upwork, apakah ada job yang berhubungan dengan Eclipse. Kenapa? Karena Eclipse ini punya subsistem yang disebut RCP, Rich Client Platform. Dulu dia termasuk sempat hit juga, cuman saya sekarang lihat tidak sebanyak itu lagi. Coba kita lihat dulu. Eclipse sekarang kalau nggak salah sudah disupport banget sama IBM. Eclipse RCP, kita lihat dulu. Cuma satu job ya. Kalau Eclipse aja gimana? Oke, ya udah, ya ada, tapi nggak sebanyak kalau kamu bilang PyCharm. Saya nggak tahu PyCharm masih ada nggak di sini. PyCharm ini bukan IDE, PyCharm itu IDE, tapi orang pakai mengembangkan Python udah pastinya biasa dia pakai PyCharm. Kalau PyCharm itu sendiri bebas lah intinya. Kalau JetBrains gimana? Oke, tetap ada ya. Coba IntelliJ cuma satu. Oke. Nah, teman-teman, itu yang akan kita kembangkan di sini. Kemudian kita juga akan membahas sistem mana sih sebenarnya yang paling sederhana, paling ringan dipakai untuk sistem yang 2 GB RAM misalnya. Karena kalau teman-teman saya ngadapin ternyata teman-teman banyak yang menggunakan sistem 2 GB RAM. Nah, 2 GB RAM langsung aja saya sampaikan nggak bisa pakai ini. Kamu bisa senewan banget. Saya bayangkan saya yang RAM 16 GB aja. Tadi kamu lihat masih ada nge-lag-nya kan. Oke, itu dia teman-teman. Sekedar interview dari course yang tentang IDE ini. Kita akan tambahkan terus. Kita akan ngebuat, kamu bisa ngebuat misalnya ngebuat tool untuk Visual Studio Code. Coba kita lihat ya. Karena Visual Studio Code itu hype, dan sesuatu yang hype pasarnya pasti banyak. Coba kita lihat misalnya Visual Studio Code. Ada nggak yang orang punya job buatin plugin-nya? Anda Studio, Visual Studio, hanya ada kata studio ya. Kalau VS Code gimana? Tujuh job. Nah, oke, ada VS Code di sini, VS Code juga. Oke, plugin. Oh, nggak ada. Oke. Ya, itu kita lihat kenapa saya ngutamain ngebahas banyak tentang Visual Studio Code, karena saya sendiri nggak pakai itu. Cuman saya lihat surveinya di Stack Overflow, itu dia 50% pengguna menjawab menggunakan Visual Studio Code. Berarti dia benar-benar disukai oleh developer, dan saya jadi penasaran juga, pengen ngelihat kalau saya ngembangkan project Python dengan PyCharm gimana, ngembangkan project Python dengan Visual Studio Code bagaimana. Oke teman-teman, semoga course ini bermanfaat, dan see you in remoteworker.id.